Pemirsa, biasanya kalau laki-laki merayu perempuan itu caranya supaya luluh itu apa? Bisa pakai puisi, kata-kata cinta, kasih bunga, kasih hadiah. Nah, apa yang dilakukan oleh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur? Satu, jualan pemirsa. Jualan apa? Ya boleh juga janji-janji politik, visi dan misi, bahkan juga program kerja. Tapi pertanyaan, ngefek nggak ya kalau kata anak muda sekarang? Atau berhasil nggak ya dirayu warga Jakarta? Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah 4 narasumber yang hadir di studio TV One hari ini. Di ujung sana jauh ya, jauh sekali. Tapi hati kita nggak jauh ya. Siap. Sudah ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik kita luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan juga mewakili dari tim ses masing-masing paslon di sini. Mungkin yang paling ujung mewakili Pramono Rano. Di sini ada Bang Joni Simajuntak. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Joni Horas ya. Dan juga ada Mas Mulya Amri mewakili Ridwan Kamil dan Suswono, dan di sini juga ada Ibu Siti Fadila mewakili Dharma Pongrekun. Wah, lengkap dialog saya malam hari ini. Satu persatu, ladies first. Saya ke Ibu Siti dulu. Bu, apa sih yang mau dijual kepada warga Jakarta? Kan tujuannya merayu. Kalau merayu ini harus dulu ini yang dirayu ini. Seperti apa? Jakartaku aman dan beradab. Oke. Nah, dari di sini kita uraikan misalkan dalam beribadah. Jadi orang harus aman beribadah. Jadi kita nanti akan sekalian programnya ya, akan membentuk suatu forum-forum musyawarah masyarakat lintas agama di tiap kecamatan. Jadi kerukunan beragama itu nomor 1 dulu. Nanti takut kalau itu membuat konflik atau apa. Terus kemudian aman di dalam keselamatan jiwa dan tubuh dalam menghadapi strategi asing yang menggunakan pandemik dalam dan kadang-kadang berupa suatu bioterorisme. Nah, di mana masyarakat itu harus aman, jadi tidak dipaksa, jadi aman dan tetap berdaulat begitu dalam menghadapi pandemik. Ya. Jadi ini sangat penting karena pandemik itu pasti akan datang dan selalu akan datang. Jadi di Jakarta harus aman dari pandemik itu. Dan ketiga, menciptakan tentu saja regulasi ya, regulasi sehingga antara pengusaha dengan pekerja itu harmonis. Jadi jangan sampai terjadi konflik yang untung hanya pengusaha saja, tapi pengusaha untung, pekerja juga untung dan masyarakat juga untung. Dan kemudian membuat suatu regulasi-regulasi tentang pembangunan Jakarta menuju Global City yang berkemanusiaan, maksudnya bahwa masyarakat menjadi subjek bukan menjadi objek. Jadi segala pembangunan tidak boleh menggerus kedaulatan masyarakat Jakarta. Oke, baik. Jadi. Sekarang saya ke Rido di sini, Mas Mulya. Kalau dari Rido sendiri mau jualan apa untuk merayu hati warga Jakarta? Dari tim Ridwan Kamil dan Pak Suswono, kami melihat bahwa Jakarta itu adalah kota global yang penuh dengan karya-karya inovatif, tapi juga berkeadilan dan berketahanan. Kita mencoba mencari akar dari masalahnya. Di Jakarta itu apa? Setelah kita lihat, ternyata memang itu penataan kota yang selama ini tidak pernah memikirkan bagaimana orang itu bisa tinggal hidup secara terintegrasi di dalam kota. Akibatnya apa? Rumah menjadi sangat mahal atau susah dijangkau. Bagi yang kelas menengah, pada akhirnya rumahnya jauh. Akhirnya jadi macet, lama habis waktu di jalan. Sementara bagi yang kelas menengah ke bawah, akhirnya kemudian tinggal di kawasan kampung-kampung yang sangat padat dan informal di sana dengan kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan. Nah, dari pasangan Rido ingin membawa terobosan, tentunya ada banyak terobosan, bisa dibaca satu-satu, tapi terobosan utama kami di sini adalah bagaimana kita integrasikan lagi permukiman dengan tempat kerja, bangun rumah susun di atas pasar. Dengan kita membangun rumah susun di atas pasar, kawasan permukiman
padat yang di sekitarnya, kemudian bisa pindah ke rumah susun tersebut, geser ke atas, bukan digusur, tapi geser ke atas. Akibatnya sekarang jadi punya lahan yang cukup besar di sekitarnya, bisa buat daerah resapan air, bisa buat lapangan sepak bola, air bisa masuk kembali, dan terintegrasi antara tempat itu sendiri, antara rumah susun dengan pasarnya, terjadi simbiosis, dan juga antara hunian dengan kawasan-kawasan perkantoran dan komersialnya, itu terjadi hubungan yang dekat juga. Jadi mereka dari rumah susunnya sampai ke tempat kerjanya hanya 10 menit sampai 15 menit. Waktu yang diselamatkan dari kemacetan itu bisa dipakai untuk membangun keluarga, untuk belajar dan meningkatkan potensi diri. Jadi antara lain itu adalah yang harus diperhatikan. Untuk Pramono Rano di sini Bang Joni ini seperti apa? Apalagi yang mau dijual untuk Rano Karno? Beda nggak dengan dua lainnya? Kalau kami ya dari timnya Pramono Rano ini sekarang sedang mempersiapkan bagaimana bahwa kita tidak bisa menafikan apa-apa yang sudah baik di masa yang lalu. Tetapi kita juga harus melakukan peningkatan perubahan untuk perbaikan ke masa depan. Katakanlah misalnya saya kasih contoh ini, titik berat kita juga adalah berpihak kepada orang-orang kecil yang ada di Jakarta ini, tetapi kita juga tidak memusuhi orang-orang yang sudah berhasil. Justru kita tampil lebih inklusif, tidak terlalu membedakan yang paling kaya dan yang paling miskin, tetapi kita bisa menyatukan mereka. Oleh karena itu, tim kami ini juga lebih menekankan kepada tidak hanya semata-mata pembangunan fisik. Ya, pembangunan fisik itu penting, tetapi kita juga mengacu kepada apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang 45 ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kita juga mencanangkan agar juga bukan sekedar jargon, wajib belajar 13 tahun itu sudah harus mulai kita canangkan. Jakarta mampu melakukan itu. Termasuk juga menambahkan lagi, bukan hanya sekolah swasta, SD, SMP, SMA yang gratis, tetapi juga kuliah gratis bagi orang-orang yang kita anggap harus kita bersihkan perhatian melalui beasiswa. Karena semangatnya juga kan kita ini juga DKI Jakarta ini punya APBD DKI Jakarta sekarang ini di APBD perubahan aja sudah 85 triliun lebih. Jadi kita lebih menekankan agar ada di eranya Pak Pramono atau Pak Rano jika terpilih ya punya kemauan politik untuk betul-betul menata Jakarta ini. Apa yang selama ini kelemahan kita? Ya masih itu juga. Soal banjir, soal kemacetan, soal polusi, soal sampah dan sebagainya. Tetapi kita lebih bertitik berat memberikan perlindungan kepada orang-orang kecil supaya mereka semakin bangkit. Tetapi mereka juga harus bisa bekerja sama dengan ya katakanlah orang-orang yang tidak menjadi saling bermusuhan gitu loh. Jadi semangat damai itu, semangat bekerja sama itu yang dicanangkan oleh kami. Terima kasih. Mas Agung, kalau lihat mengenai visi dan misi kita belajarin satu persatu, kemungkinan antara 1, 2, dan 3 ini ada kemiripan. Tapi stressingnya ini berbeda dari sisi keamanan, pendidikan, dan juga lain-lain. Bagaimana kemudian kita melihatnya dari sudut pandang politik, bahkan juga komunikasi politik untuk memenangkan hati rakyat nih? Iya, pertama kalau saya sederhanakan, Ibu Siti tadi Jakarta aman, Bang Mulya Jakarta global, Bang Simanjuntak tadi Jakarta baru, ya, aman, global, baru. Jadi dalam persepsi saya sebagai pemilih rasional, kalau saya mengidentifikasi diri sebagai pemilih rasional, ketiganya memang sudah on the track. Cuman masalahnya apakah rasionalisasi dari narasi itu benar-benar bisa cukup realistis di masyarakat kita. Karena pemilih Jakarta ini memang unik ya, rasionalnya kritis, terus tingkat pendidikannya lumayan tinggi, SLTA sama kuliah itu hampir 70%. Terus tingkat pendapatannya 4 juta ke atas juga gitu. Terus yang menarik ada Islam perkotaannya juga. Jadi saya pengen menyinggung di sini karena ada Islam perkotaannya. Selain pemilih rasional, yang perlu disentuh juga adalah pemilih Islam perkotaan itu. Nah ini PR besarnya ada di Pram Rano nih, karena pasangan ini benar-benar mengiris pemilih nasionalis. Tapi di Bang Mulya tadi PR besarnya apa? Bagaimana akseptabilitas Bang RK sama Bang Suswono bisa tinggi. Kenapa? Karena kita melihat ada beberapa ketidaksetujuan, penolakan dan seterusnya, sehingga PR besarnya di sana bagaimana kemudian meraih pemilih-pemilih yang non rasional tadi supaya apa? Supaya bisa
tertarik dengan program-program yang rasional tersebut. Nah, bagi pemilih Pak Dharma dan Pak Kun, PR besarnya apa? Bagaimana kemudian pasangan ini dikenalkan lebih masif lagi? Karena problemnya adalah elektabilitas Pak Dharma sama Pak Kun ini masih di bawah 5% di banyak lembaga survei kredibel. Jadi masing-masing kandidat punya PR, tapi yang jelas yang ingin saya garis bawahi adalah pemilih Jakarta bukan hanya pemilih rasional. Jadi perlu ada titik tekan ke pemilih sosiologis yang memang irisannya ke suku, agama, ras. Ada juga irisan pemilih psikologis yang itu banyak menyentuh bagaimana personanya kandidat. Dalam artian ya dia tampilannya gimana, tutur katanya seperti apa, ya kemudian gesturnya bagaimana. Jadi hal-hal semacam itu juga perlu disinggung supaya apa? Komunikasinya benar-benar utuh, komunikasinya bisa menyentuh lahir dan batin. Karena kalau misalkan hanya sebatas pemilih rasional saja, semuanya melakukan itu. Diferensiasinya di mana? Sehingga memang komunikasinya benar-benar optimal. Oke. Begitu. Harus paham ya mengenai kekurangan dari masing-masing kandidat. Tapi Dharma Kun ini paham tidak bahwa secara popularitas ini yang harus dikejar? Karena memang kita tahu jualannya bagus, tapi kalau cara menyampaikannya nggak bagus, mungkin tidak tergugah juga hatinya. Karena kalau zaman sekarang yang basic-basic saja tidak akan bisa memenangkan hati rakyat Jakarta yang bisa kita katakan permintaan atau needs ini semakin tinggi pemirsa untuk cara berkampanye. Sesaat lagi.